Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi dalam Zoom untuk kelas hukum perikatan. Ya. Kelas hukum perikatan ini di minggu ke-12. Kita akan bicara soal masih sampai dengan akhir nanti kita bicara semua perjanjian-perjanjian bernama yang ada pengaturannya di dalam KUH Perdata sampai kepada nanti untuk subpokok bahasan yang paling akhir ialah tentang perbuatan melawan hukum. Nah, jadi buat yang masih tertinggal UTS-nya itu belum bisa saya melakukan sekarang. Memang resikonya kalau udah ketinggalan ya seperti itu gitu ya. Saya tidak bisa memprioritaskan lagi ya, nanti tunggu ada kesempatan waktu untuk mengambilnya gitu ya. Dan kalau kesempatan itu sudah saya berikan nanti Anda juga masih nggak bisa ya sudah gitu. Jangan kejar-kejar saya lagi. Untuk saat sekarang saya belum bisa karena materi kita masih banyak yang harus dijelaskan, harus dibahas. Sehingga nanti kalau ada tersisa waktu mungkin nanti di minggu pokoknya setelah selesai dulu baru nanti menjelang selesai itu saya umumkan kapan kira-kira saya akan mengadakan ujian susulan ya, baik yang kuis maupun yang UTS tertinggal ya. Nah, kemudian hari ini kita akan kemudian maksud saya kemarin juga sudah memeriksa tugas kelompoknya, termasuk videonya sudah saya lihat ya, ekspresi-ekspresi Anda ketika berdialog di dalam satu diskusi itu sudah saya lihat, dan ada beberapa materi yang tampaknya Anda belum begitu ada ya, bukan semua ya, tapi ada kelompok yang belum begitu paham ya, misalnya tentang ajas obligator dan ajas fakta sunt servanda ya. Nah, ajas obligator itu kan Ibu sudah menjelaskan. Ajas obligator itu maksudnya ialah ketika perjanjian itu lahir ya. Perjanjian itu lahir, itu baru menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ya. Nah, karena apa? Karena ada tahap berikutnya, yaitu tahap realisasi, yaitu tahap untuk membayar dan menyerahkan. Ya, artinya tahap perbuatan hukum selanjutnya masih ditunggu. Itu ajas obligator seperti itu. Ya. Jadi bagi yang belum paham, ajas obligator itu ialah bahwa sebuah perjanjian itu ketika lahir itu baru menimbulkan hak dan kewajiban. Baru menimbulkan, belum beralihnya, ya, gitu ya, belum beralihnya barang atau belum realisasi tentang hak dan kewajiban itu. Contohnya kalau kita melakukan jual beli, deal, sepakat tentang objeknya, tentang barang dan harga. Nah, itu berarti sudah deal, sudah lahir ya. Untuk perjanjian jual beli sudah lahir itu ketika para pihak sudah menyetujui tentang barang dan harga. Nah, tetapi lahirnya perjanjian itu belum masih membutuhkan perbuatan hukum selanjutnya, yaitu menyerahkan barang dan melakukan pembayaran. Baru akibat hukumnya kalau sudah tahap kedua itu atau namanya realisasinya itu dilakukan, barulah beralih itu hak milik atas barang dari semulanya punya penjual beralih kepada pembeli. Itu ya, itu namanya ajas obligator. Gitu. Nah, kalau ajas konsensual, ketika dia konsensus lahir, lalu juga terjadilah tidak butuh lagi realisasi
tahap keduanya gitu ya. Nah, itu ajas obligator. Jadi jangan dilewatkan pengetahuan ini setelah Anda mengambil hukum perikatan. Nah, ajas fakta unsur panda itu yang mana gitu ya. Nah, kalau ajas fakta unsur panda itu kan tadi udah nih orang melakukan perjanjian, sepakat, ya, tergantung, tidak tergantung apakah dia sudah mengalihkan barang atau belum, obligator atau bukan, ya. Dia bisa juga perjanjian yang bersifat obligator, dia juga bisa perjanjian yang bersifat hanya konsensual. Yang pasti kalau dia sudah lahir perjanjian, itu isinya itu mengikat kedua belah pihak. Mengikat itu artinya masing-masing pihak harus melaksanakan isi perjanjian itu tadi, gitu. Harus melaksanakan. Itu fakta unsur panda. Maka ada yang dialognya kayaknya ini untuk kepastian hukum. Ya betul, untuk kepastian hukum betul juga gitu ya. Artinya kalau sudah ada perjanjian, ada kepastian bahwa hak dan kewajiban itu bisa saling digugat oleh satu dan lainnya. Maka disebut perjanjian itu sama dengan kekuatannya sama dengan undang-undang. Menurut ajas fakta unsur panda. Bukan sanser panda juga bacanya ya. Gitu. Artinya akibat hukumnya itu kalau sudah ada perjanjian harus dan wajib dilaksanakan. Kalau tidak, berarti salah satu pihak yang tidak melaksanakan, akibat hukumnya ialah bisa digugat sebagai melakukan wan prestasi. Nah itu aja fakta unsur panda tuh itu. Ya, jadi sama kan dengan undang-undang, kalau kita tidak mengikuti undang-undang, undang-undang itu kita tidak bisa bilang loh bahwa kita tidak tahu. Oh maaf saya tidak tahu ada undang-undang lalu lintas. Oh maaf saya tidak tahu ada undang-undang pendidikan seperti ini. Undang-undang itu kalau sudah dipublish dalam lembaran negara, setiap orang, setiap warga negara itu harus dianggap tahu. Kita tidak bisa lagi bilang maaf saya bukan melanggar tapi saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nggak bisa. Ya. Punya kekuatan yang memaksa. Kalau undang-undang itu. Lu melanggar ya kena gitu. Gitu. Ya. Nah, perjanjian dengan ajas fakta unsur panda itu diidentikan seperti undang-undang. Kalau sudah sepakat tidak dilakukan prestasinya, ya sama dengan melanggar undang-undang, kena. Hukumannya apa? Hukumannya sebagai orang yang melakukan wan prestasi. Itu ajas fakta unsur panda. Ya, saya ulang lagi karena ada beberapa kelompok yang tampak kebingungan ketika bicara soal obligator dan fakta unsur panda. Ya. Lalu ada perjanjian yang diam-diam. Yang diam-diam itu apa? Yang diam-diam itu boleh ditulis, boleh enggak. Kalau diam-diam ya pastinya tidak ditulis. Kalau ditulis ya namanya terang-terangan, ya, cara tegas ditulis. Walaupun syarat tegas apa syarat tambahan. Namanya diam-diam itu kedua belah pihak ya tahu sama tahu lah gitu. Itu syarat diam-diam, tidak dicantumkan dalam perjanjian, tetapi diharapkan kedua belah pihak itu memahami. Gitu. Jadi kalau contoh kasusnya berasnya basah di jalan, berarti syarat diam-diamnya nggak dipahami atau dilanggar dengan sengaja oleh salah satu pihak. Gitu. Syarat diam-diam itu kan nggak usah ditulis ya kalau orang ngangkat barang, ngangkat apa gitu ya, hujan tidak hujan ya harus diantisipasi bagaimana supaya nanti barang tidak rusak gitu. Jadi syarat diam-diam itu yang meskipun tidak ditaruh di dalam perjanjian itu kedua belah pihak dianggap harus memahami gitu ya. Nah kemudian untuk jawaban-jawaban yang lain sih alhamdulillah udah bisa ya, seperti
klausula penyampingan, apa itu udah bisa didiskusikan dengan baik. Jadi klausula penyampingan itu ya klausula yang sifatnya membatasi tanggung jawab. Itu klausula penyampingan. Sering orang bilang klausula baku. Ya, sering kalau orang ada perjanjian sering dibilang ada perjanjian standar yang memiliki klausula penyampingan. Ya, menghindari tanggung jawab, membatasi, bukan menghindari tapi membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Misalnya, jika Anda meninggalkan kasir, maka Anda tidak bisa kembali lagi jika ternyata hitungan uangnya salah. Nah, itu klausula diam-diam loh di bank tuh. Itu tidak ditulis loh, itu perjanjian ketika kita ngambil di bank misalnya tidak tertulis. Bapak hitung dulu duitnya, kalau nggak dihitung udah berangkat pergi nanti balik lagi nggak boleh. Tapi dianggap tahu bahwa orang di depan kasir ngambil duit, dia ngitung pakai mesin, Anda harus lihat. Gitu. Bahwa Anda sudah setuju, sudah pergi dari situ, Anda nggak boleh balik lagi. Ini uangnya kurang 100.000 umpamanya. Tidak boleh. Gitu. Nah, itu ya. Itu ya, jadi itu saya ulas agar tidak agar lebih paham lagi ya. Jadi kalau yang obligator tadi ialah sifatnya baru menimbulkan hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu harus ada tahap berikutnya untuk merealisasikannya. Ya kayak jual beli misalnya udah deal harganya sekian barangnya ini, ya kan harus ada bayar dan serahkan barang ya, ada bayar dan levering. Kalau enggak, ya enggak jadi, itu perjanjiannya tidak terrealisasi, hak tujuan perjanjiannya belum terlaksana. Padahal tujuan perjanjian jual beli itu ialah untuk mengalihkan hak milik, gitu ya, untuk mengalihkan hak milik. Nah, kalau untuk mengalihkan hak milik tapi tidak diserahkan kan jadi tujuannya tidak tercapai. Tuh, ya. Oke, itu dia yang udah saya ulas ya, ada bagian-bagian yang Anda sebagian dari kelompok itu belum begitu paham, cuman belum begitu pas gitu ya cara memahaminya. Nah, itu dia tadi ulasannya, dan sekarang kita ke perjanjian hibah. Materi hari ini yaitu tentang perjanjian hibah. Ada dua perjanjian yang akan kita bahas di sini, yaitu perjanjian hibah dan perjanjian penitipan barang. Kita akan bicara soal pengertian hibah, kemudian unsur-unsurnya, kemudian kecakapan para pihak, dan kapan hibah terjadi, dan apakah hibah itu bisa ditarik kembali. Akan kita lihat di sini, ya. Perjanjian hibah itu merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga dia merupakan salah satu juga dikatakan sebagai perjanjian bernama. Ya, katakan sebagai perjanjian bernama, yaitu salah satunya hibah. Ya. Nah, dari pengertian yang ada di pasal 1666 ya, KUH Perdata, ada beberapa unsur atau pengertian yang tampak di dalam konsep perjanjian hibah. Ya. Si penghibah di waktu hidupnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penghibahan itu. Ya, melakukan penghibahan. Si penghibah di waktu masa hidupnya, bukan yang sudah mati. Ya, kalau yang sudah mati nanti ada waris. Itu otomatis kalau waris, nggak pakai janji-janji. Ya, itu ada hukumnya sendiri, ada mata kuliahnya sendiri nanti tentang hukum waris.
Kemudian dia memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Ya, konsepnya tidak dapat ditarik kembali, tapi nanti ternyata ada pasal dapat ditarik apabila, tapi dapat ditarik tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, ini pengertian hibah ya di pasal 166. Siapa yang sedang memegang buku KUH Perdata tolong dibaca pasal 1666. Silakan. Silakan Elsa Maria, kamu pegang nggak? Baca. Kebetulan kamu yang lihat di layar, lagi saya lihat layarnya. Baca Elsa, 1666. Supaya kita bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke? Yang keras bacanya. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Itu ya. Jadi si penghibah memberikan sesuatu di waktu hidupnya. Coba ulangi lagi tadi, si penghibah memberikan. Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Ya, itulah penghibahan. Ya. Jadi seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain di waktu hidupnya untuk kepentingan si penerima hibah. Ya. Kemudian karena ini yang punya kehendak itu hanya penghibah, ya, hanya orang yang menghibahkan, orang yang mau ngasih, yang punya niatan mau ngasih. Yang menerima itu tidak ada kontraprestasi apa-apa. Ya, tidak harus berbuat apa, tidak harus melakukan apa, atau tidak harus menyerahkan apa, atau tidak harus tidak berbuat. Prestasi kan ada berbuat, ada menyerahkan, ada tidak berbuat. Ketiga-tiganya tidak dituntut dari pihak penerima hibah. Ya, yang melakukan itu, yang melakukan perbuatan hukum itu hanya penghibahnya, si penghibah. Dia menyerahkan barang, menyerahkan sesuatu, ya, ketika dia masih hidup, ya, dan menyerahkannya itu dengan cuma-cuma, nggak pakai syarat. Tapi kamu harus membersihkan rumahku. Oh, itu namanya dengan syarat melakukan perbuatan, melakukan suatu perbuatan. Kalau saya hibahkan rumah saya, tapi Anda saya kawinkan dengan anak saya misalnya. Oh, itu namanya ada syaratnya, ya. Tidak cuma-cuma. Misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau hibah itu benar-benar cuma-cuma gretong. Namanya hadiah. Dalam bahasa kita tuh hadiah. Jadi kalau memberikan hibah ya tidak dengan syarat, ya. Nah, oleh karena dia cuma-cuma, maka oleh karena dia dilakukan sepihak, maka dia juga dengan syarat cuma-cuma, maka termasuk sebagai perjanjian sepihak dan cuma-cuma. Perjanjian hibah ini sepihak saja. Dia ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Bu, kalau orang yang mau dikasih nggak mau, boleh nggak? Ya boleh kalau dia mau nolak mah. Kalau hak kan boleh dilakukan, boleh nggak. Kalau kewajiban, nah harus dilakukan. Kalau dia mau diberi tapi dia nggak mau, ya boleh saja kalau itu. Itu kan hak. Dia menerima. Gitu ya. Bukan prestasi yang harus dilakukan.
Nah, itulah perjanjian hibah ya, itu dikatakan perjanjian sepihak karena kehendak untuk memberikan sesuatu itu, untuk menyerahkan sesuatu hanya datang dari si penghibah. Hanya datang dari si penghibah. Dan perbuatan itu dilakukan tanpa syarat apa-apa, cuma-cuma. Tidak digantungkan pada prestasi apapun yang diminta dari penerima hibah. Jadi penerima hibah tidak wajib melakukan sesuatu, tidak wajib menyerahkan sesuatu. Itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan bahwa perjanjian hibah itu termasuk perjanjian sepihak dan cuma-cuma. Ya. Kalau perjanjian jual beli kan nggak sepihak, dua-duanya. Yang satu mau dengan harga segitu, yang satu mau dengan barang yang itu. Jadi kedua belah pihak itu punya keinginan. Dan dari kedua belah pihak itu sama-sama dituntut untuk melakukan prestasi. Itu namanya perjanjian bertimbal balik. Ya. Kayak jual beli, sewa menyewa. Pokoknya kalau yang berduanya harus berprestasi, itu namanya perjanjian bertimbal balik. Yang satu harus melakukan prestasi, yang lainnya harus melakukan kontra prestasi. Nah, untuk perjanjian hibah, itu hanya salah satu pihak saja yang akan berprestasi menyerahkan sesuatu. Dan itu dilakukan waktu dia hidup. Kalau nanti dia akan memberi harta dia jatuh kepada ahli waris setelah dia meninggal, itu terjadi otomatis. Kalau ini dengan perjanjian, kalau hibah, namanya aja perjanjian hibah. Nah, kalau perjanjian, maka tadi janjian itu kan harus sepakat. Kalau yang mau dikasih nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Sepakat dia mau, ya itu menjadi hak dia. Ya, ingat judulnya adalah perjanjian kalau hibah ini. Kalau waris itu waris, bukan perjanjian waris. Ya. Terjadinya secara otomatis atas dasar undang-undang. Ya, makanya kan ada perikatan yang timbul karena perjanjian, perikatan yang timbul karena undang-undang. Nah, di sini udah kelihatan. Hibah yang tampaknya cuma memberi itu pun perjanjian. Maka di sini hubungan hukum antara pemberi dan penerima hibah itu disebabkan karena adanya perjanjian. Berbeda dengan waris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris itu karena undang-undang. Ya, karena undang-undang. Nah, itulah dilihat bedanya perikatan yang bersumber dari undang-undang maupun atau perikatan yang bersumber dari perjanjian. Dalam pengertian hibah, itu ada perkataan di waktu hidupnya. Di waktu hidupnya. Artinya hibah itu berlaku ketika pemberi hibah masih hidup. Ketika pemberi hibah masih hidup, itu sudah bisa diberlakukan. Ya, dia kasih sekarang sudah bisa diberlakukan ketika nggak nunggu, tidak menunggu si pemberi hibah itu meninggal dunia. Itu hibah. Ya. Dan hibah itu merupakan perjanjian tadi. Ya. Meskipun hanya dikatakan perjanjian sepihak karena yang punya kehendak itu adalah penghibah, itu tetap masuknya adalah kategori perjanjian. Bahkan itu disebut sebagai perjanjian bernama karena merupakan salah satu perjanjian yang memang dibahas di dalam KUH Perdata. Ya. Nah, bagaimana dengan wasiat? Nah, ini untuk memperbandingkan saja ya, untuk memperbandingkan antara hibah dengan wasiat. Ya, wasiat atau testamen itu diberikan
pada waktu pemberi wasiat masih hidup, nih kalau kayak orang masih hidup mau ngasih sesuatu kepada pihak lain ditulis dalam surat wasiat, yang mau memberi itu masih hidup. Akan tetapi kalau wasiat itu baru berlaku ketika pemberi wasiatnya telah wafat. Jadi kalau dia mau ngasih tapi dengan surat wasiat, itu nanti barangnya baru bisa dialihkan kepada penerima itu kalau orangnya sudah meninggal. Kalau hibah nggak nunggu meninggal dulu orangnya. Gitu. Ya. Testamen atau wasiat dalam BW disebut lekhat, bahasa Belanda. Jadi kalau ketemu istilah testamen, wasiat, lekhat itu satu istilah. Ya. Dan ini pembahasan ini nanti masuk ke dalam materi hukum waris. Ya. Wasiat. Masuk ke dalam materi hukum waris. Ya, jadi ngerti ya bedanya antara hibah dengan testamen atau ya hibah dengan testamen atau wasiat. Yang satu ini dia kasih masih hidup dan berlakunya masih hidup, beralihnya barang itu kepada penerima ketika orangnya masih hidup, dan ini adalah sebuah perjanjian. Sedangkan kalau ini ngasihnya masih hidup lewat surat wasiat, ya namanya hibah wasiat, itu kasihnya pasti orang membuat surat orang masih hidup ya. Kalau orang udah mati nggak bisa buat surat lagi. Gitu. Jadi kalau saya masih hidup nih, saya kepengen sebagian dari harta saya wasiatkan untuk siapalah menurut saya yang saya ingin beri. Nggak harus ahli waris ya. Kalau wasiat. Iya terserah. Orang yang mau kasih itu mau kasih sereknya ngasih siapa dia. Gitu. Nah, dia buatlah surat wasiat itu nanti, tapi itu baru akan berlaku ketika, misalnya saya yang membuat surat wasiat ya ketika saya sudah meninggal, baru apa sih yang diwasiatkan Bu Kingkin untuk siapa? Nah itu nanti ketika saya sudah tiada, baru itu berlaku misalnya. Itu wasiat. Ya. Itulah perbedaan wasiat dengan hibah. Dan kalau hibah ini dibahas dalam KUH Perdata itu di dalam buku 3 tentang perjanjian. Kalau wasiat itu nanti dibahas di pembahasan tentang waris. Dalam KUH Perdatanya pembahasan tentang waris. Nah, ini untuk Zoom-nya kalau nanti close kita langsung masuk jam 2 ya. Udah ada peringatan. Kemudian perjanjian hibah merupakan perjanjian obligator. Nah, nih. Muncul lagi dia. Kalau orang baru niat memberi, baru buat surat hibah mau memberi, barangnya belum beralih. Baru menimbulkan kewajiban daripada si penghibah itu untuk menyerahkan sesuatu yang akan dihibahkan itu. Ya. Hak milik punya si penghibah itu nanti akan beralih ketika nanti sudah kewajiban si penghibah ini sudah dilaksanakan. Nih, yang mau saya serahkan tuh ini. Nah, ini ambil. Nah, gitu ya. Tapi perjanjian hibahnya sendiri lahirnya ya semenjak dia membuat ini ya, membuat surat hibah. Tapi butuh realisasi. Itulah sebabnya disebut perjanjian hibah itu pun merupakan perjanjian obligator. Kalau belum diserahin, belum hak miliknya. Misalnya saya mau dapat hibah dari siapalah gitu ya. Kemudian saya mau ambil nih. Ya nanti dulu lah, tunggu dia mau nyerahinnya kapan. Dan kalau itu belum diserahkan, itu belum menjadi hak saya. Itu hibah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa
oh perjanjian hibah ini ternyata juga merupakan perjanjian obligator. Ya, jadi kalau dia belum serahkan ke saya, belum bisa saya apa-apakan. Misalnya mau ngasih kebun duren, loh belum diserahin kok, baru mau akan. Ini saya mau menghibahkan kamu kebun duren, udah saya buat ini. Tapi belum dialihkannya. Kalau kebun berarti barang bergerak ya. Kalau barang tidak bergerak, kalau barang tidak bergerak, berarti cara pengalihannya gimana? Mengikuti tata cara barang tidak bergerak. Kalau itu belum dilakukan pengalihan, maka saya belum bisa berbuat apa-apa dengan duren yang akan dipanen itu gitu. Kenapa? Karena perjanjian hibah itu ternyata juga termasuk dalam perjanjian yang bersifat obligator. Ya, itu karena belum terjadi pemindahan hak milik. Kalau belum dipindahkan, ya, pemindahan hak milik harus dilakukan lagi dengan cara levering. Ya, levering itu tinggal melihat. Levering itu barangnya apa? Kalau barangnya bergerak, berwujud, ya leveringnya tinggal dari tangan ke tangan. Baca lagi pasal 613, 612. Kalau yang akan dihibahkan itu surat-surat piutang, baca lagi pasal 613. Gimana cara meleveringkannya? Kalau yang mau dihibahkan itu tanah, bagaimana cara meleveringkannya? Nah itu ya. Jadi apa? Udah bikin. Udah nggak apa-apa, double. Jadi itu ya. Bersifat obligator tuh itu maksudnya. Butuh perbuatan hukum selanjutnya yang kita sebut dengan levering. Hak milik baru akan berpindah, baru akan beralih apabila levering itu sudah terjadi. Ya. Nah, objek hibah harus barang yang sudah ada, bukan barang yang baru akan ada di kemudian hari. Udah jelas-jelas ada loh barangnya tuh. Misalnya akan saya hibahkan berapa ton padi yang akan panen bulan berapa, itu baru akan ada namanya. Nah, kalau panennya gagal piye? Ya, jadi betul-betul barangnya itu sudah ada. Ya, kalau akan diserahkan kebun duren, tapi tidak menyebut nanti ya buah duren akan dihibahkan panen kesekian dari duren yang akan dipanen bulan Januari 2002 misalnya, akan dihibahkan kepada Anda, itu barang baru akan ada, nggak bisa. Tidak bisa menjadi objek hibah. Ya, jadi objek hibah itu harus barangnya sudah ada, bukan baru akan ada. Saya akan hibahkan nanti bunga bank atas tabungan saya. Bunga bank itu nanti. Sekarang itu yang ada pinjamannya, apa simpanannya. Kalau janjimu ngasih bunga bank berarti barangnya itu baru akan ada. Namanya bunga. Bunga itu kan nanti kalau udah berjalan. Nah, itu tidak boleh menjadi objek hibah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang tidak boleh atau dari pengertian hibah tadi udah paham ya? Hibah, wasiat. Udah bisa membedakan? Sudah, Bu. Bisa ya? Oke. Kalau bisa saya lanjutkan. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemberian hibah. 1. Pemberi hibah tidak boleh memperjanjikan bahwa dia itu tetap menguasai barang hibah. Ya kalau mau dihibahkan ya dihibahkan saja. Jangan ini saya hibahkan sama Anda tapi saya masih pakai ya. Atau tapi hasilnya masih saya gunakan ya sampai saya mati misalnya. Nah, itu nanti wasiat aja kalau kayak gitu, jangan hibah. Karena kalau hibah itu berlakunya orangnya masih hidup. Ya. Jadi tidak boleh memperjanjikan bahwa pemberi hibah tetap menguasai barang hibah. Ya. Atau memberikan kembali barang tersebut kepada pihak lain. Memperjanjikan.
Ini aku hibahkan kepadamu, tapi kalau Anda bla bla bla, saya akan serahkan lagi kepada pihak lain. Nggak boleh diperjanjikan seperti itu. Tadi ingat, perjanjian hibah itu cuma-cuma, nggak pakai syarat. Ya. Kalau pakai jika itu namanya pakai syarat. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kalau ada perjanjian seperti itu, maka hibahnya batal. Bukan dapat dibatalkan ya, tapi batal demi hukum. Ya, pertanyaan itu juga, dari syarat 1320 syarat mana yang nggak kelihatan? Nah, jawabannya pada sebagian besar benar, yaitu pada syarat tentang kecakapan. Kecakapan. Nah, kalau syarat tentang kecakapan, itu akibat hukumnya apa? Kalau syarat objek, syarat yang jelas-jelas ditulis di situ apa? Anda jawab, ada barang ini, ada uang ini, betul. Bagaimana kalau syarat itu nggak ada? Saya tanya. Ada yang jawabnya masih dapat dibatalkan. Ingat ya, kalau yang tidak ada di dalam menurut pasal 1320 itu kan ada 4. Ya, jadi ada kesepakatan, ada kecakapan, ada tentang sesuatu dan ada sesuatu yang hak yang haram. Kalau yang nggak ada itu ialah objeknya, ya, maka perjanjiannya itu bukan dapat dibatalkan, tapi batal demi hukum. Ya, pengertiannya beda. Kalau menyangkut kecakapan, oh kok nggak ada loh ini tulisan orangnya cakap atau tidak. Itu tidak ada di dalam narasi ini. Jawabannya betul. Nah, terus pada saat akibat hukumnya apa? Ada yang benar, ada yang salah. Kalau menyangkut kecakapan itu menyangkut subjek. Ya. Kalau menyangkut subjek itu tidak dipenuhi, pasal 1320 misalnya subjeknya itu tidak dipenuhi, itu perjanjiannya dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan ya dapat, kalau ada yang mau membatalkan ya monggo, enggak dibatalkan ya terserah para pihak. Itu dapat dibatalkan. Tapi kalau batal demi hukum, ya, nggak usah ada yang mengajukan pembatalan, ya sudah perjanjian batal demi hukum. Kalau batal demi hukum itu apa sih artinya? Artinya perjanjian dianggap